Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Pertama, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah dan taufiknya kita masih diberikan kesempatan dan kemudahan dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu inilah kelak nanti kita akan ditunjukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mempelajari ilmu ini merupakan jalan untuk mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul alaihi salatu wassalam telah menegaskan kepada kita bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, melangkahkan kakinya ke sebuah tempat majelis ilmu untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju ke surga Allah. Maka kedatangan kita di sini hakikatnya kita telah melangkahkan kaki kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hartamu yang paling mahal apa sih maksud? Dikatakan di dalam kitab Sifatul Safwa oleh Imam Ibnul Jauzi, beliau menceritakan bahwa datanglah Sa'id bin Abdul Ghaffar. Beliau bertanya kepada Muhammad bin Yusuf, "Wahai Muhammad bin Yusuf, ausini. Wahai Muhammad bin Yusuf, berikan sebuah nasihat kepada aku." Maka Muhammad bin Yusuf memberikan sebuah jawaban yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Jikalau engkau mampu menjadikan semua waktu adalah milikmu, fasna, maka lakukanlah." Maka waktu adalah nikmat yang paling agung, tapi kebanyakan manusia menyia-nyiakan waktu itu. Waktu adalah pedang, tapi kebanyakan manusia tidak menggunakan pedang tersebut, bahkan pedang tersebut membunuh pelakunya sendiri. Sedangkan waktu adalah mutiara. Tapi kebanyakan manusia, mereka tidak melihat keindahan dan keelokan dari waktu tersebut. Bahkan waktu adalah umur. Tapi kebanyakan manusia lupa bahwa umur adalah nyawa mereka. Waktu adalah nyawa itu sendiri. Tapi kebanyakan manusia, dari kaum muslimin, dari kita semua, menggunakan waktu dalam kumbangan maksiat, menggunakan waktu yang luang itu untuk bermaksiat, tidak menggunakan beribadah kepada Allah, sibuk dengan kenikmatan dan kenikmatan kehidupan dunia ini. Seolah-olah mereka meyakini bahwa kehidupan dunia ini akan kekal abadi. Mereka meyakini bahwa kehidupan dunia seolah-olah memberikan segala aspek kehidupan kepada mereka. Sedangkan seorang penyair mengatakan, "Nu'abaru dunya ila ghairiha fa innama dunya lahu mi'bar." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah jalan jembatan yang akan mengantarkan kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Maka Hasan Al-Basri menjelaskan kepada kita bahwa sebuah ungkapan yang menggambarkan kepentingnya waktu, bahwa manusia ini seperti kumpulan hari. Manusia ini seperti kumpulan-kumpulan hari
Jikalau hal ini berlalu, maka berlalulah sebagian kehidupan mereka. Artinya kematian mereka mulai mendekat kepada diri mereka. Bila mengatakan, ya ibna Adama, innama anta ayyam majmu'atun, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai manusia, wahai anak Adam, kalianlah kumpulan-kumpulan hari. Jikalau hari ini berlalu, maka berlalu sebagian kehidupan kalian. Artinya semakin dekat kematian kepada kalian, tapi kalian tidak menyadari itu. Para jamaah, bahwa waktu adalah nikmat yang terbaik yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Waktu merupakan nikmat yang akan diminta pertanggungjawab di hadapan Allah. Dan waktu ini kebanyakan dilalaikan oleh manusia. Dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Mereka tidak menggunakan waktu-waktu itu. Sedangkan umur terus bertambah, masa tua terus datang. Tapi mereka tidak menyadari bahwa hakikat kehidupan mereka telah akan berakhir pada satu titik. Mereka akan berakhir, akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Tapi sayang, seribu sayang, mereka lupa kematian sering terjadi. Orang-orang sering meninggal di sekeliling kita. Banyak kecelakaan, banyak begini dan begitu. Sebenarnya itu adalah pernyataan yang jelas, pernyataan kepada manusia yang masih hidup. Ambillah pelajaran, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai kalian yang berakal, yang sehat, yang melihat keadaan itu. Tapi ya subhanallah, apa yang terjadi? Mereka sia-siakan waktu itu. Tapi ingat, semua akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak nanti. Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kalian akan benar-benar ditanya tentang waktu-waktu kalian. Kalian akan benar-benar ditanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat waktu itu. Bayangkan, umur kita ini hanya berkisar 60 dan 70. Anggaplah 40 tahun itu kita bergulung dalam kemaksiatan. Sisanya untuk apa? Tapi ini manusia tidak berpikir. Mereka mengira bahwa mereka akan sehat selalu. Mereka mengira bahwa dunia ini selamanya akan dalam genggaman mereka. Mereka mengira bahwa mereka akan selalu berada dalam kebahagiaan di dunia. Tidak. Ini dunia ini akan terus berputar. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami putarkan antara manusia, terus berputar kehidupan dunia. Dari masa muda, tua, sampai rentah, itu terus berputar kepada manusia. Ini merupakan tanda-tanda dari kematian yang kita tidak sadari. Maka waktu merupakan perbendaharaan yang tidak akan mungkin kembali. Sehingga banyak manusia melalaikan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Ini akan terjadi. Sebagai kata Islam, nikmatane maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat, ada dua perbendaharaan yang luar biasa, yang mana manusia akan melalaikan tersebut, akan bergelimang, akan tenggelam dalam dua waktu itu. Apakah itu? Nikmat sehat, nikmat sehat dan waktu luang. Ya, nikmat sehat merupakan nikmat yang terbesar. As-sihatu tajun. Nikmat sehat itu merupakan mahkota. Nanti kalau udah sakit baru dia sadar. Anda waktu masih sehat kemana? Mendengar adzan ya dengar begitu saja. Tapi tidak pernah mendengar panggilan-panggilan Allah itu. Nikmat sehat digunakan untuk hal-hal yang bermaksiat, menggunakan hal-hal yang lalai. Mereka tidak tahu bahwa ini merupakan nikmat yang terbesar. Nanti Anda sudah sakit, baru Anda akan kangen dan rindu.
Anda akan kangen dan rindu ke masjid. Anda akan kangen dan rindu membaca Quran. Anda kangen dan rindu ingin sholat malam. Tapi faya subhanallah enggak bisa. Tidak akan kembali itu. Ya. Kemudian nikmat luar. Itu manusia sibuk. Sampai siang dan malam dia bekerja. Terus mengejar dunia. Tidak memikirkan panggilan-panggilan Allah. Tidak memikirkan Quran-Quran yang disimpan di rumahnya. Quran hanya menjadi pajangan. Buku-buku agama yang menjadi hiasan-hiasan tembok. Tidak dia baca. Dia sibuk berita ini, berita itu. Sibuk dengan media. Sibuk dengan ini, fulan. Sibuk dengan aib orang. Sibuk dengan kesalahan orang. Tapi dia tidak pernah sibuk dengan dirinya. Dia tidak pernah sibuk dengan aibnya. Membicarakan aib orang. Ini begini dan begitu. Tapi kapan dia membicarakan aibnya dia? Kapan dia akan cek dirinya? Tidak ada. Yang dipikirkan apa? Bagaimana dia berada kesenangan dan kebahagiaan itu sendiri. Kemudian semua menikmati itu akan ditanya tentang umur, harta, jabatan, semua Allah tanya. Kita punya kaki tidak akan bergeser pada hari kiamat. 1 senti pun tidak akan mungkin bergeser. Sampai Allah tanya tentang beberapa perkara, tentang waktu-waktu yang telah kau gunakan kehidupan dunia itu. Rasul mengatakan, la tazalu qadama ibni adama yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. An umri fima afnah. Tentang umurnya kemana dihabiskan. Kaki anak Adam tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang beberapa perkara. Di antaranya an umri fima afnah. Tentang umurmu kemana kau habiskan. Allah kasih kamu umur. Allah kasih kamu waktu. Untuk apa kau habiskan waktu itu? Allah tanya. Apa perjuanganmu dalam dakwah ini? Apa perjuanganmu dalam agama ini? Allah tanya satu persatu. Allah tanya tentang hartamu. Allah tanya semua itu. Jadi jangan bermain dengan dunia ini, Pak. Ini yang mengerikan kehidupan dunia ini. Jangan kita sok-sokanlah dengan kehidupan dunia ini. Tentang umur, an umri fi ma'afna. Masa muda mana kau habiskan. Selama kau masih sehat, kemana masa-masa muda itu? Sudah sampai waktu sakaratul maut, baru semangat ibadah. Nah inilah manusia. Udah pokoknya ada bau-bau mau mati itu baru ya udah angkat sejadah. Berangkat ke masjid. Ya salam. Masa muda kemana? Keliling. Ke Amerika, ke Inggris. Nanti udah tua baru sibuk. Sibuk cari guru ngaji. Sibuk mengaji ya salah. Tapi syukurlah di akhir tua masih ada waktu. Kalau Allah wafatkan Anda pada waktu Anda belum sadar, faya subhanallah. Ya. Mau berangkat masjid susah sekali. Kemudian azan tegakkan, Allah nggak tahu. Nanti masa tua baru kita tobat. Masih ada waktu. Sehingga ada ungkapan ulama mengatakan al-aqdamul lati ya. Al-aqdamul lati la taquduka ilal masjid lan taquduka ilal jannah. Hati-hati. Kaki-kaki yang nggak bisa mengantar kamu ke masjid kelak nanti, itu kaki tidak akan bisa mengantarkan kamu ke surga. Ingat,
Al-aqdamul lati la taquduka ilal masjid lan taquduka ilal jannah. Kaki-kaki kamu yang tidak bisa mengantarkan kamu melangkahkan ke masjid, maka dia tidak akan mampu mengantarkan kamu ke surga. Kenapa? Ini balasan. Al-jaza min jinsil amal, dibalas itu. Mana waktu-waktumu dulu? Faya subhanallah. Wal ilmi fima fa'alah. Fi. Ilmu mana kau habiskan? Ilmu itu kau habiskan untuk apa ilmu itu? Untuk berdebat gitu? Adu ketajaman dalil? Enggak. Kau amalkan ilmu itu. Datang di majelis ilmu, catat ilmu, dihafalin, dipahami, pulang amalkan. Itulah tentang ilmu yang aku tanya. Atau dengar baik-baik, hafalin, pahami poin-poin itu, pulang amalkan ilmu. Karena Allah akan tanya masalah ilmu. Ya. Dulu kamu kemana? Kok istrimu gak sholat, anakmu gak sholat? Allah tanya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah sebuah tamparan kepada kita orang. Bahwa Allah tidak tanya kita orang. Allah tanya anak kau, tanya istri kau, tanya semua. Apa yang kau pimpin terhadap mereka? Hidup itu apa di dunia ini? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulan ra'iyatihi. Setiap kali ada pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawab. Allah tanya, kok sampai tua anak-anakmu gak bisa ngaji? Sampai kau mati kau pun gak bisa ngaji. Terus ngapain kau hidup di dunia ini? Mana ilmu itu? Walaqad arsalna ilaikum, telah kami utus rasul kepada kalian, membawa ilmu-ilmu ini untuk apa kalian? Allah tanya semua. Wa an mali min aina iktasabah wa fi ma anfaqa. Allah tanya tentang hartamu. Dari mana kau dapat itu harta? Kemana kau habiskan itu harta? Oh jangan ngira harta gak ditanya kok. Wah, prosesnya panjang masalah harta ini. Prosesnya panjang masalah harta. Kalau kau infakkan harta di jalan yang benar, tapi jalan yang bengkok kebahaya. Allah tanya masalah harta. Ya. Di mana kau dapatkan harta, dari jalan yang halal atau yang haram? Terus harta itu kamu kasih makan kepada istrimu yang baik atau yang halal? Yang halal atau yang haram? Kamu kasih anak-anak istrimu makan halal yang haram. Makanya kalau istri-istri yang lahir, anak-anak yang lahir dengan sifat yang jelek, akhlak seorang istri yang jelek, nggak usah kita salahkan akhlak anak. Apa yang kau kasih masuk di perutnya itu? Dia kau cek. Apa yang kau kasih makan di perutnya? Makanya lahir para koruptor dari mana? Cek bapak mereka dari mana dapat harta itu. Oh bapaknya pernah korupsi, anaknya korupsi, ya wajar. Oh bapaknya korupsi kok. Ya jelas adanya korupsi. Kenapa? Yang marsublah haram. Terus berdoa, ya Allah jadikan anakku yang soleh. Ya Allah jadikan anakku yang soleha. Ya salam. Ya Allah ya dikasih makan haram-haram itu meminta doa yang soleh. Anak-anak yang soleh. Gak mungkin, gak bisa. Khoyalnya tinggi, anak punya anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi uang-uang haram tuh dikasih makan. Uang riba lah, inilah, itulah. Terus berdoa dengan meneteskan air mata. Gak bisa. Mungkin pernah mendengarkan kisah. Ada seorang yang mengadakan perjalanan jauh. Orang musafir, jelas mustahil pasti dikabulkan doanya. Rasul mengatakan salah satu dawat mustajabah la syakka fihinna. Ada 3 doa yang nggak mungkin pasti Allah kabulkan. Di antaranya apa? Doatul musafir. Doa seorang musafir. Jelas. Rambut dikusut, jelas.
Dia bersujud di atas padang pasir, jelas Allah kabulkan doa itu. Ya. Di terik matahari, bajunya compang-camping, syarat-syarat sudah masuk dalam doa. Dia mengangkat tangan ke langit dengan muji Allah, ya Rabb, ya Rabb. Sebuah pujian dilantungkan semua. Semua syarat sudah dipenuhi dalam doa itu. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Rabb merupakan nama yang luar biasa, pengagungan kepada Allah. Jelas Allah akan menerima itu doa. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, wa mat'amun haram, wa mashrabuhum haram, wa malbasuhum haram, anna yustajabulah. Hei hamba, kau doa sebut namaku, memohon-mohon, makananmu haram, minumanmu haram, pakaianmu haram. Bagaimana kau kabulkan doamu? Maka hati-hati. Hati-hati Bapak yang dimuliakan. Tentang harta Allah tanya. Jangan pikirkan yang penting istri bahagia, yang penting anak bahagia. Bukan masalah bahagianya. Ini masalah yang masuk di perut istri dan anakmu itu, ini permasalahannya itu. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Inni la a'rifu syu'umal ma'asiyati fi khuluqi zaujati wa dabbati. Sesungguhnya aku mencium bau kemaksiatan, bahwa aku ini buat maksiat itu. Aku melihat tingkah laku istri dan anakku. Aku melihat tingkah laku binatang ternakku. Ini saking pengaruhnya maksiat dalam kehidupan dunia seseorang. Dilihat dari tingkah laku istri begini, kok aneh-aneh istriku ini. Maka dia cross check dia punya diri. Kemudian jismi fima abalah. Allah tanya tentang jasadnya. Tanya tentang badannya, Allah tanya masalah badan ini. Matamu untuk apa kau gunakan? Baca Quran enggak? Telingamu untuk gunakan dengar adzan enggak? Jasad Allah tanya itu badan. Allah tanya nikmat tangan. Allah tanya nikmat mata. Allah tanya nikmat hati. Allah tanya satu persatu. Untuk apa kau gunakan itu jasad? Maka pada hari kiamat semua mulut dikunci oleh Allah. Mulut dikunci pada saat itu. Apa berbicara? Tangan berbicara. Kaki berbicara. Oh ini tangan ini. Saya dulu disuruh curi uang. Membawa koper-koper ketangkap basah ini. Jangan ambil uangnya. Jadi saksi semua. Akan berbicara. Semua anggota badan itu berbicara di hadapan Allah. Apa kita mau jawab? Ini udah dikunci ke mulut kita orang. Kemudian ada sebuah kisah ya. Rasulullah menangisi umatnya yang telah mengingatkan waktu itu. Ya. Diriwayatkan dari Ubaid bin Amir. Ini ceritanya begini Pak. Agak sedih kisah ini. Suatu hari Rasulullah berbincang dengan Aisyah. Ya Aisyah, malam ini biarkan aku mau beribadah. Kata saya, jangan. Aku sangat mencintaimu ya Aisyah. Ya Rasulullah, aku kangen. Masa mau pisah sama saya malam ini? Aku ingin engkau peluk aku malam ini. Ingin menemanimu malam ini. Kata Aisyah, Rasulullah, enggak ya Aisyah. Malam ini biarkan aku mau sholat sendiri. Maka Rasulullah SAW ya duduk. Ini kisahnya, ada datang seorang sahabat bertanya, ya Aisyah, coba kamu ceritakan tentang apa yang dilakukan Rasulullah. Suatu keajaiban yang membuat engkau takjub dalam kehidupan Rasulullah. Kata Aisyah, oh ya begini ceritanya.
Saya pernah disuruh Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, Rasul berkata kepada diriku, wahai Aisyah, malam ini saya mau sholat sendiri. Jadi engkau jangan ganggu saya dulu lah. Nah, ibaratnya seperti itu. Maka Rasulullah berangkat menyendiri di masjid. Di pojok rumahnya beliau sholat terus beliau meneteskan air mata. Maka datang seorang sahabat mengetok pintu, membangunkan Rasulullah. Ya Rasulullah, dia melihat Rasulullah menangis. Rasulullah menangis dan bersedih meneteskan air mata terus menerus. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini udah waktu subuh. Maka berangkat. Sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa mayubukika? Apa yang buat engkau menangis? Rasulullah mengatakan bahwa barusan telah turun kepada aku sebuah ayat. Ayat yang berbunyi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin lil albab. Ayat ini turun kepada aku memperingatkan kepada manusia akan datang di akhir zaman, di akhir umat ini, bahwa mereka sudah tidak menggunakan waktu mereka beribadah kepada Allah. Mereka akan sibuk dengan kehidupan dunia ini. Ini ayat menampar kepada mereka yang sibuk dengan kenikmatan kehidupan dunia. Mereka lupa memanfaatkan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah. Ini yang membuat aku menangis ayat ini. Ini ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa akan datang umat yang menyanyiakan waktu mereka. Sibuk dengan kehidupan dunia. Sibuk mengejar tahta dan jabatan dan kedudukan. Seolah-olah itu akan kekal bagi mereka. Menjamin kebahagiaan hidup mereka. Padahal tidak. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Malam dan siang terus berganti. Tapi manusia ini sedikit yang beribadah. Maka ayat ini membuat beliau menangis. Ya, menggambarkan akan kecelakaan pada umat ini. Mereka tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka dikatakan waktu harta yang paling mahal. Harta yang paling mahal demi Allah. Kalau bukan karena waktu tak bisa kita bekerja, tak bisa kita ibadah. Kesempatan beribadah kepada Allah. Mumpung kita ini masih bernafas, masih kita hidup ini, Allah masih sayang sama kita orang. Bahwa kita yang masih bernafas, yang masih hidup ini tandanya cintanya Allah kepada kita. Manfaatkan ini waktu. Kalau sempat baca Quran, bacalah Quran itu dengan baik. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Ma nadimtu ala syai'in nadabi ala yawmin gharabat asy-syams naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak pernah sesuatu yang membuat aku menyesal kehidupanku, melainkan ya matahari terus ya terbenam, sedangkan umurku semakin berkurang, ajalku semakin dekat, sedangkan amal-amalku tidak bertambah. Allahu Akbar. Bapak bayangkan, ya ini Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan apa? Sesuatu yang membuat aku menyesal adalah ketika matahari telah terbenam, sedangkan menggambarkan umurku semakin dekat, tapi tidak bertambah amalku. Apa kita pernah berpikir seperti itu? Pengorbanan apa yang kita buat terhadap agama? Perjuangan apa yang kita banggakan agama ini? Ini Allah akan tanya. Allah akan tanya terhadap perjuangan agama ini. Apa perjuanganmu kepada agama ini? Apa pengorbananmu kepada agama ini? Apa bukti cintamu kepada Muhammad SAW? Apa bukti cintamu kepada Rasulullah? Karena cinta bukan melainkan hanya ungkapan. Laisa sya'nu an tuhabba walakin sya'nu tuhib. Bukan perkara engkau itu mencintai, bagaimana engkau itu dicintai. Bukan perkara bagaimana kau mencintai. Aku mencintai Islam, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah. Tapi pernah kau dicintai? Pernah kau menjalankan agama ini? Memanfaatkan waktu-waktu yang masih ada. Pak, hati-hati dengan waktu, Pak. Nanti kalau kita sudah mati nih, Pak, baru kita nyesal. Hanya 1 detik pun kita akan menyesal. Ya. Makanya lihat detik-detik akhir orang mau mati, ya. Apa yang diminta sama Allah? Rabbirji'uni
Ya Allah, kembalikan aku. Untuk apa? Lali amalan soleh. Untuk apa? Agar aku ingin berbuat amal soleh. Itu yang diminta. Bayangkan, ini orang mau mati, sakaratul maut sudah datang, dia berdoa, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ini, ya, agar aku ingin menginfakkan harta. Berarti harta ini berpengaruh, Pak. Izinkan aku dalam 1 detik agar hanya berbicara, aku infakkan semua hartaku. Itu dia mau minta untuk kembalikan agar dibicara seperti itu. Dia ingin minta kembalikan, ya Allah, aku bertobat dari dosaku. Tapi enggak. Sudah enggak. Udah habis waktumu. Umurmu sudah 70, 40, kemana kau habiskan? A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Batas umur Muhammad berkisar 60 dan 70. Ya. Yang 50, 60, aduh siap-siap sudah. Enggak usah banyak mikir sudah. Khusus sudah. Persiapkan diri. Banyak baca Quran, banyak ibadah. Bukan berarti ini gambaran batas umur itu. Ajal datang kapan mau kecil, mau baik, kena hantam habis. Tapi Rasul memperingatkan kepada mereka yang masih umur pada saat itu, maka persiapkan diri. Perbanyak sholawat, berbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Kemudian waktu merupakan berbendahara yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat berharga. Sehingga Allah bersumpah dengan waktu. Ya. Allah bersumpah dengan waktu menunjukkan bahwa manusia itu hidup dalam kerugian. Manusia ini akan menggunakan waktu mereka dalam kelalaian. Maka Allah ingatkan kepada manusia, wal asri, demi masa, wadduha, wal fajar, wasyams. Allah sumpah dengan itu semua untuk apa? Memperingatkan kepada manusia, kau hati-hati kau. Ya, jangan kau main dengan waktu. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ini Allah sudah vonis. Manusia semua berada di kerugian. Habis pukul total. Kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman. Pertama Allah sebutkan orang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengerti dan hakikat dan tujuan dari waktu yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mengerti tujuan hidup itu untuk apa. Sehingga mereka tidak masuk dalam kerugian. Beriman kepada waktu, bahwa waktu merupakan nikmat terbesar yang Allah akan tanya. Maka dia menggunakan waktu tersebut beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia beriman kepada waktu, kepada Allah dengan waktu tersebut, wa amilus sholihat. Dia menggunakan waktu itu untuk apa? Beramal soleh. Ya. Kadang kalau kita menjelas itu bab kelasan gitu. Sudah ada gawah, waduh selesai cerita sudah. Sampai subuh kita orang bicara. Tapi kita lupa itu nikmat yang Allah akan tanya kepada kita. Ya. Wa amilus sholihat. Dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Kemudian bagaimana para salaful ummah, para salafus soleh, orang-orang terdahulu, mereka memanfaatkan waktu-waktu mereka. Ya, ini cerita tentang Hasan al-Basri. Ya. Imam Hasan al-Basri menceritakan tentang waktu, bahwa waktu ini bercerita. Waktu ini sedang curhat. Ya. Dalam bahasa kita, waktu ini lagi galau. Ya. Waktu lagi galau, bersedih. Dia datang, dia berbicara, bercerita kepada manusia. Dia mengatakan, qala Hasan al-Basri mengatakan, innal yawma idza ja'al insana fayaqulu ya ibna adama innama anta ayyamun majmu'atun ya ibna adama innama anta ayyam ya ibna adama
ana yaumun jadidun wa ala amalika syahidun faqadin amalaka tajidu baini yadika wa akhir ma syi'ta falan a'udu ilaika abada. Ya Allah, lihat saking hebatnya ulama kita, mereka pun bercerita tentang waktu dan waktu pun berbicara. Innal yawma idza ja'al insana, sesungguhnya hari dan waktu kalau datang kepada manusia, fayaqul, dia berkata, ana yaumun jadid. Kata hari, saya ini hari baru bagimu. Ya. Ana yaumun jadid, saya ini hari baru bagimu. Wa ala amalika syahid, dan aku akan menjadi saksi terhadap amal-amalmu. Ya. Wa ala amalika syahid wa akhir ma syi'ta. Ya. Wa tajidu baina yadaik, dan engkau akan mendapatkan hasilnya jika engkau menggunakan apa yang terbaik-baiknya di hadapan Allah. Wa akhir ma syi'ta falan a'udu ilaika abada. Wa akhir ma syi'ta, kalau kau tak menggunakan aku waktu dengan baik, maka akhir ma syi'ta, sia-siakan aku dan sukamu, abaikan akulah sesuka-sukamu. Falan a'udu ilaika abada, karena aku tidak akan kembali kepadamu selamanya. Bayangkan, ini hari bercerita tentang penyesalan manusia pada hari kiamat. Ya Allah mengatakan falan a'udu ilaika abada, kata waktu aku tidak akan kembali kepadamu. Makanya hari kemarin itu hari bersejarah. Hari kemarin hari bersejarah. Segala amal kebaikan keburukan sudah dicatat dan sudah diangkat oleh Allah. Dan sudah mencatat catatan kita ke depan nanti. Amal yaum, kata Al-Bas, adapun hari ini hadiyatun, adalah hadiah bagimu. Jadi hari yang kita rasakan hari ini itu hadiah terbesar dalam kehidupan kita. Apa maksudnya hadiah? Untuk kau beramal, untuk kau menggunakan apa yang sebaik-baiknya. Sedangkan besok adalah hari misterius. Kau tidak tahu apa akan terjadi besok. Ya, itu bagaimana Hasan Al-Basri menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya waktu itu. Ya. Hari berseri akan menjadi saksi di hadapan Allah segala amal dan perbuatan yang kita lakukan di dunia dan di dunia ini. Maka kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dikatakan oleh seorang mengatakan adraktu aqwaman kanu ala awqatihim asyadda minkum hirsan ala darikum wa dananirikum. Aku mendapati itu para sahabat Nabi dahulu, mereka sangat bersemangat dalam menjaga waktu. Para sahabat terdahulu mereka sangat menjaga waktu mereka. Ya. Lebih semangat dalam menjaga dan mengumpulkan dirham dan dinar dibandingkan orang-orang yang sekarang mengumpulkan dirham dan dinar. Kalau orang terdahulu mereka menggunakan waktu mereka untuk apa? Beribadah kepada Allah. Adapun zaman sekarang mereka berkumpul-kumpul mengumpulkan apa? Dinar dan dirham, harta. Ya. Islam tidak melarang kita mencari harta. Bahkan Islam menganjurkan kita untuk kaya. Islam menyuruh kita untuk kaya dan sukses, menjaga kewibawaan seorang muslim, keizaan seorang mukmin, biar tidak jadi pengemis. Itu Islam. Seorang mukmin harus menjadi kaya dengan kemampuan yang ada pada dirinya, sehingga menonjol bahwa dia ini seorang mukmin yang memiliki kewibawaan. Tapi ada manusia yang berlebihan, ya, sehingga diingatkan kepada mereka, ya, sehingga sampai Rasul mengatakan, innama akhafu alaikum, ya, sesungguhnya pada khawatir kepada kalian adalah yaftahu lakum zahratan minad dunya. Kata Islam, sesungguhnya yang paling khawatirkan kepada umatku ini setelah peninggalanku adalah yaftahim zahratu minad dunya, akan dibukakan pada kalian pintu-pintu bunga-bunga kehidupan dunia ini. Nah, Rasul takut
Aku bukan takutnya kalian miskin, aku bukan takutnya begini, tapi yang kutakutkan atas umatku ini kalau sudah dibukakan pintu dunia, maka goyanglah iman mereka. Mereka akan menjual iman mereka, menggadaikan iman mereka dengan sebab kenikmatan kehidupan dunia ini. Sehingga Rasul memperingatkan kepada kita, badiru bil a'mal. Ini juga hadis menunjukkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu kita beribadah kepada Allah untuk beramal soleh. Ya, Rasul mengatakan kalau kau masih hidup, gunakan waktu dengan baik. Apa kata Rasulullah? Badiru bil a'mal kaqat'il lil mudhim. Yusbih rajul mu'min yumsi kafir wa yumsi kafir yusbih mu'min yabi dinahu bi aradin minad dunya. Segera engkau beramal. Segera engkau beramal soleh. Segera engkau menggunakan waktu-waktu yang masih Allah berikan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Karena akan datang kepadamu fitnah-fitnah yang potongan malam yang gelap. Akan datang kepada kau fitnah-fitnah akhir zaman yang sangat luar biasa. Ya, Pak, kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, fitnah tentang kekuasaan. Ya, fitnah tentang harta. Fitnah perebutan tahta kedudukan jabatan. Fitnah mencela pemerintah. Fitnah sibuk terhadap aib-aib pemimpin. Aduh, kayak nggak ada lain lagi tak. Pemimpinnya zolim ini begini. Sudah makan istri dan anakmu itu. Pemimpin zolim begini, korupsi ini, buat undang begini. Allah sibuk. Udah nggak dia zikir pagi tadi ya? Udah nggak dia zikir pagi petang? Udah nggak dia baca Quran tadi? Udah nggak dia sedekah tadi? Udah nggak dia infak? Allah sibuk kayak orang. Itu yang menjadi perbincangan. Ada kesalahan dia share terus. Macam sempurna aja dia itu. Ya salah. Laisa kal hayat, bukan seperti kehidupan kita. Ini fitnah ya akhi. Karena fitnah itu akan mengasah. Yang namanya fitnah dalam bahasa itu mengasah, menguji. Ya. Siapa yang paling kokoh dia menghadapi arus fitnah ini? Kalau kita lihat orang istiqomah, nanti fitnah itu muncul baru kita tahu. Oh, mana yang jujur, mana yang tidak jujur itu. Kalau sekarang wah semua Islam, tapi Allah sudah hantam itu fitnah, baru kita lihat, rupanya kau kayak gitu modelnya ya. Baru kita saling mengenal. Oh, ini fulan. Oh, ini fulan. Ya. Akhirnya apa? Saling tahu. Makanya dikasih fitnah kepada kita. Karena fitnah seperti potongan malam yang gelap. Kita tidak tahu sangat. Nggak ada lampu. Fitnah seperti nggak ada lampu. Tidak mana jalan benar. Tapi orang yang mengerti diamnya. Ini gelap ini. Harus nyalakan lampu ini. Tapi orang yang sok-sokan nabrak. Apa yang terjadi? Tapi orang yang mengerti ilmu. Ini fitnah ini. Oh, hati-hati nih. Ada senter, harus pakai senter ini. Ada senternya begini. Oh, ini ada lubang. Akhirnya apa? Allah kasih fitnah terus. Sehingga Rasul mengatakan, la ya'ati zamanun illa ba'da syarri minhu. Tidak akan datang suatu zaman ke zaman berikutnya hancur, lebih rusak. Hati-hati Pak. Kita ini sudah berada di penghujung fitnah yang berbahaya. Ini samar ini. Lawan bisa menjadi musuh. Kakutil lail mudlim. Yusbih rajulul mu'min, pagi hari dia beriman. Oh, pagi hari ini selalu cerita, masih bahas iman, bahas ilmu. Sore hari dia sudah melenceng. Sore hari udah kafir. Yusbih mu'min wa yumsi kafiron. Pagi hari dia beriman, sore hari sudah kafir. Sore hari beriman, pagi hari sudah kafir. Apa sebabnya? Kata Rasulullah, yabi dinahu bi aradin minad dunia. Dia menjual agamanya dengan kehidupan dunia ini.
digadaikan agamanya. Makanya Rasul mengatakan, "Inni akhafu alaikum yaftahu lakum zaharatud dunya." Zaharatud dunya yang kutakutkan kepada kalian adalah apa? Dibukakannya bunga-bunga dari kehidupan dunia ini. Maka Rasul mengatakan, likulli ummatin fitnah, fitnatu ummati alal mal. Setiap umat memiliki fitnah. Sedangkan fitnah terbesar kepada umatku harta. Ya. Ini fitnah. Kemudian bagaimana kaifa tariqa? Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu kita? Ya. Pertama, kata para ulama adalah tarku ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang ada manfaatnya. Ini cara kita harus meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat baginya. Ini manfaatkan waktu yang baik. Kenapa Rasul mengatakan min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi? Ya. Di antara kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi dia. Ini sudah ada nih. Sebentar ya, satu poin aja nanti kita tutup. Ya. Satu hadis lagi. Rasulullah bersabda mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababa qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya. Hati-hati. Masa muda itu masa kita ibadah, semangat kita ibadah ini. Aduh, kalau udah tua, pakai sholat. Pinggang saya agak gimana gitu. Aduh. Pakai sholat, aduh. Agak berat mata saya ini. Sakit. Masa tua akan datang kepada kita. Wasihatika qabla saqamik, masa sehat itu sebelum datang masa sakitmu. Kalau datang masa sakit, Pak, ya salah, udahlah. Banyak-banyak berdoa sudah itu. Kita mau mut ini. Kita mau mut, udah tewas kita orang. Wa ghinaka qabla faqrik, masa kaya sebelum datang kemiskinanmu. Ya. Akan diuji. Coba tanya orang yang awalnya sukses, Allah kasih cobaan, bangkrut lagi. Tapi bangkit lagi apa? Allah sayang sama dia. Ya dikaya ada pak, kalau tempelengnya jatuh dia. Baru sadar, ya Allah. Bangun dia, Allah. Kayaknya aku udah salah jalur kau ini. Bangkit, ibadah, sholat, Masya Allah. Habis itu lurus dia. Itulah fitnah ujian. Untuk menguji dia. Itu Allah sayang. Kenapa? Kata Rasulullah, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Ya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Wallahu Allah cinta pada orang. Allah sayang sama dia. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah uji dia, Allah berikan dia cobaan. Faman radiya falahu ridha, kalau dia ridha Allah kasih ridha kepada dia. Kalau dia marah, Allah marah sama dia. Jadi cobaan dan bencana dan bala yang menimpa seorang hamba ini tanda cinta dan kesayangan kepada dia. Jangan kita berburuk sangka. Ya, beriman kepada takdir yang baik dan maupun buruk. Ya, menerima. Inilah catatan takdir Tuhan kepada dia. Kemudian wa faraka qabla syughlik, masa luamu sebelum datang masa sudatmu. Ya. Mampu ada baca Quran. Sebelum datang, Bang, kita meeting. Aduh, Bang, ada pertemuan, Bang. Aduh. Ini mau baca Quran, nggak jadi baca Quran. Ya. Mumpung masih kosong baca Quran. Sebelum datang temanmu, ayo kita malah menjelaskan ada gahwa zen, sate kambing, gulin nasi gulin zen. Ayo. Itu baca Quran dulu. Kalau ada baca, sebelum datang to'am ya salah. Sibuk makan kita orang nanti. Nggak jadi baca Quran kita orang. Ya. Yang terakhir adalah wahayataka qabla mautik. Masa sehatmu sebelum datang kematianmu. Nah, ini sudah wassalam sudah. Kalau udah datang masa mati, ya wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Muka dulu nakir. Selesai cerita. Kayak udah mati. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita wassalam tadi, baru kita ketemu di kuburan. Datanglah amal-amal yang berbentuk manusia. Datanglah amal yang gagah, ganteng, bersih, putih wangi. Ditanya sama kita orang, "Man anta?" "Ana amaluka." Aku amalmu. Wah, faedah, Masya Allah. Tal. Nanti yang jahat, kok ada bau busuk, jelek,
pokoknya menyeramkan. Mana anta? Ana amaluka, aku amalmu. Apa? Amal judi, amal khomar, amal korupsi, amal maling. Ini amal semua jadi satu ini. Apa katanya? Aduh, stres deh. Pusing pula, kenapa aku kerja kayak gini? Akhirnya kayak gini juga model kau datang. Terimalah, hidup ada anugerah, terimalah kau. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang memanfaatkan waktu kita yang sebaik-baiknya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.